Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 13 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Diuji oleh Pujian. Diuji oleh Pujian. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ada banyak motivasi tatkala orang memuji. Ada yang memuji di dalam ketulusan, namun ada yang memuji di dalam ketidaktulusan dengan maksud-maksud kepentingan pribadi di balik pujian tersebut, sehingga sungguh pujian itu adalah seperti pedang bermata dua, bisa memberikan manfaat yang begitu baik untuk kami, namun juga bisa merusak, bahkan menjerumuskan kehidupan para setiap kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan bisa menguji pujian dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menguji pujian atau diuji oleh pujian. Pujian adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan orang itu sangat senang kalau dipuji. Khususnya kaum lelaki, bapak-bapak yang sudah dewasa, itu tatkala kalau dipanggil bos, itu kalau bahasa Mandarin laupan atau lauta, ya, itu senang sekali. Dan untuk menjadi bos ternyata tidak mahal. Kalau sahabat seperjalanan merasa saya belum layak menjadi bos, saya bukan orang kaya, tidak mahal, mudah sekali. Yaitu kalau misalkan pasti Anda berkendaraan minimal naik motor, kalaupun tidak punya mobil. Caranya sederhana, yaitu kalau sudah parkir motor yang biasanya cuma 2.000, menurut peraturan kalau tidak salah peraturan daerah itu 1.000. Biasanya orang lain 2.000, Anda mau jadi bos mudah sekali. Yaitu bagaimana caranya? Siapkan uang 5.000, kalau bisa 10.000. Lalu kemudian tatkala sudah parkir dan mau bayar uang parkir, berikanlah uang parkir yang 5.000 atau 10.000 itu ke tukang parkir. Biasanya Anda akan langsung segera saat itu juga menjadi bos. Makasih bos, terima kasih bos. Wah, langsung Anda akan dilayani dengan sigap yang luar biasa, sampai kemudian menyetop kendaraan lain agar kendaraan Anda bisa aman kemudian keluar dari tempat parkir tersebut. Jadi bos ternyata tidak sulit, mudah sekali. Kalau mau silakan coba lakukan. Yang wanita biasanya itu senang sekali kalau dipuji, itu kalau dianggap cantik, awet muda atau langsing. Ini cara yang luar biasa. Namun pujian bos, pujian cantik, awet muda, langsing, apakah itu adalah pujian yang benar? Kita harus mengujinya. Apa motivasinya? Kalau tadi tukang parkir rasanya itu adalah motivasinya tentu ucapan terima kasih, menghargai Anda sekalian. Anda bermurah hati. Namun ujian pujian itu luar biasa. Alkitab mengatakan apa itu ujian daripada pujian yang keliru? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Yaitu pujian yang tidak benar adalah pujian yang sia-sia. Apa itu pujian yang sia-sia? Misalkan pujian tersebut tidak sesuai dengan kondisi aslinya siapa kita, maka itu pujian sia-sia. Jadi sewaktu orang memuji kita, lalu kemudian memang kita tidak seperti demikian. Kita disebut, wah kamu tuh cerdas pandai, tapi rasanya saya tidak cerdas, tidak pandai, ya diterima saja. Namun kemudian jangan merasa kemudian saya menjadi orang yang cerdas, pandai, lalu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Anda itu orang yang rajin, padahal kenyataannya malas. Itu puji-pujian yang sia-sia. Jadi pujian yang sia-sia biasanya diikuti oleh kepentingan-kepentingan di dalam rangka untuk kemudian tujuan pribadinya. Biasanya saudara, walaupun tidak selalu yang berjualan itu seperti demikian, dalam teknik marketing itu seringkali kalau teknik marketingnya itu keliru dan salah, maka disisipkan cara-cara memuji untuk bisa jualan yang dijual itu menjadi laku.
Kalau bapak, ibu, tante, om pakai produk ini akan kelihatan lebih luar biasa. Baju ini cocok sekali untuk tante dan om. Kalau om itu memakai kendaraan yang dijual di tempat ini, itu akan tampil beda, lebih awet muda 10 tahun, dan seterusnya. Atau pujian di dalam rangka menipu, banyak sekali. Atau pujian seakan-akan orang itu mempercayai Anda, padahal tujuannya untuk menipu. Ada seorang sahabat seperjalanan kemudian tiba-tiba dari luar negeri datang pakai bahasa Inggris, ya bukan datang ya, berkomunikasi. Dia katakan ada harta warisan yang perlu dititipkan kepada beberapa orang dan itu tidak bisa dititipkan kepada saya. Bisa tidak menitip dulu harta warisan ini? Karena perlu segera untuk diselesaikan. Kita akan kemudian menjadi uang tersanjung. Siapa saya? Tiba-tiba ada orang yang menitipkan harta warisan dari luar negeri lagi. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan Anda menitipkan ke saya? Karena saya berteman di dalam media sosial dengan Anda. Anda itu orang jujur. Anda itu orang luar biasa. Saya bisa melihat. Dan ini saya percaya kepada Anda. Ada sahabat seperjalanan yang kemudian bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ini benar atau tidak? Saya katakan, ini penipuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, diuji oleh pujian atau menguji pujian. Pujian itu sangat penting tatkala misalkan memang tujuannya itu baik. Misalkan orang tua yang memuji anak di dalam kadar untuk menemukan kepercayaan diri, untuk membuat orang itu bisa bahagia, untuk efektif di dalam kehidupan, untuk memacu produktivitas dalam belajar dan bekerja. Satu bentuk cinta dan kasih untuk suami istri yang saling memuji, dan satu bentuk kemampuan bersosial. Karena orang yang terlalu banyak mengkritik, kemudian menjelekkan orang lain, menggosip, nyinyir, jelas itu dosa. Kalau memuji sesuatu yang fakta, di dalam rangka tujuan-tujuan yang positif, itu tidak apa-apa. Bahkan, itu dianjurkan, hendaklah seorang dengan yang lain itu ramah. Seperti firman Tuhan katakan, menjadi orang yang baik hati. Orang baik hati itu, tatkala orang berhasil, kita sangat mudah untuk memberikan apresiasi. Pujian apresiasi yang benar itu bukan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Memang orang itu mencapai sebuah prestasi tertentu. Memang orang itu rajin. Memang orang itu baik hati. Memang orang itu berhasil. Mengapa sulit Anda memuji? Lakukanlah pujian dengan tulus dan pujian yang memang sesuai dengan kejahatan. Dan pujian yang berdampak untuk kebaikan. Itu dianjurkan, disarankan oleh Allah. Seperti kita memuji Allah, terpujilah Tuhan, Allah yang maha luar biasa, pencipta langit dan bumi. Itu bukan melebih-lebihkan, karena memang Allah itu patut dipuji, yang terpuji di atas segala-galanya. Lalu bagaimana kita memuji manusia? Manusia pun ciptaan Allah, dan Allah pencipta. Kalau Allah pencipta, mencipta ciptaan, pasti ciptaannya itu ciptaan yang luar biasa. Karena manusia diciptakan adalah ciptaan yang terbaik daripada semua ciptaan. Mari kita belajar memuji untuk hal-hal positif, dengan tujuan-tujuan yang tulus, dengan motivasi-motivasi yang baik. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Seperti yang Alkitab katakan, bukan menyampaikan puji-pujian yang sia-sia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menguji pujian. Apakah pujian itu baik atau buruk? Jangan memuji dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dengan tujuan-tujuan untuk menipu dan merugikan orang lain. Jangan juga kita menerima pujian karena orang tersebut punya tujuan-tujuan tertentu. Atau Anda sendiri orang yang gila dan haus pujian dan haus hormat. Hindarkan semuanya itu. Memujilah dengan benar. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 21. Ayat ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan diuji oleh pujian, menguji pujian. Memujilah dengan baik, dengan tulus, dengan kerelaan, dan hati-hati dengan pujian yang dipakai oleh dirimu atau oleh orang lain kepada dirimu dengan tujuan-tujuan yang salah, dengan tujuan-tujuan untuk mencari keuntungan, bahkan merugikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah, problem di dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, memujilah dengan ketulusan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan. Berhati-hati dengan pujian yang menjerumuskan untuk mencari keuntungan, bahkan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.